Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup I akan mempresentasikan laporan tugas akhir database kami yang berjudul Proyek Presensi Santri Jilid 5 TPQ Aisyah Al-Amin Pasuruan Lor Kidul. Dalam membuat tugas akhir database ini kami dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Mashuri MSI dan Bapak Muhammad Iqbal Skom MKom. Sebelum kami memulai mempresentasikan proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari Grup I. Dengan saya sendiri yaitu Siti Hotijah dengan NIM 4101419059 dan teman saya Faradina Khairunisa dengan NIM 410141968 dan saya Yustika Trimelia Narisanti, NIM 4101411992. Nah, itulah anggota dari Grup I. Selamat menyaksikan presentasi proyek kami. Untuk pertama yaitu latar belakang dan tujuan dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yustika. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Siti Hotijah. Pertama, kita akan membahas mengenai proyek. Kita ulangi lagi, proyek kita akan membahas tentang presensi Santri Jilid 5 TPQ Aisyah Al-Amin Pasuruan Lor Kudus. Latar belakang dari proyek ini adalah absensi siswa di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Tidak hanya di sekolah, pada umumnya, absensi juga dilakukan pada TPQ. Sistem absensi santri dan guru pada TPQ Aisyah Al-Amin Pasuruan Lor Kudus yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan absensi manual yang dilakukannya pencatatan pada buku agenda absensi sehingga sangat mudah terjadi kerusakan pada buku agenda absensi yang terbuat dari kertas. Selain itu, masalah yang mendasar adalah kesalahan dalam proses rekap absensi yang otomatis menghambat pembuatan laporan setiap bulannya dalam satu periode sebagai bahan laporan akhir tahun dan sebagai data pendukung pengembalian keputusan. Dengan adanya permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem terkomputerisasi yang dapat membantu dalam monitoring kehadiran guru dan santri sehingga data yang didapat lebih tepat dan akurat. Tidak hanya absensi santri dan guru, kita juga dapat menambahkan data mata pelajaran dan data ruangan yang berada di lingkungan TPQ. Tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama, untuk mendata pelajaran yang diambil santri jilid 5, yang kedua untuk mempermudah guru dalam mempresentasi santri jilid 5, yang ketiga untuk menyimpan data santri jilid 5 agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Next. Mengenai perancangan proyek, pengumpulan dan analisis kebutuhan. DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju suatu output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Biasanya DFD digunakan untuk memperjelas atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu, diagram ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses software develop. Beberapa nama simbol di dalam DFD yaitu yang pertama, entitas atau entity atau terminator. Simbol yang memiliki fungsi sebagai orang, organisasi, dan sejenisnya yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem
Simbol ini perlu diberi nama sesuai dengan aslinya, biasanya menggunakan kata benda. Di dalam proyek ini, entitas dalam diagram DFD yaitu admin, kepala sekolah, santri, dan guru. Yang kedua, proses. Proses merupakan kegiatan atau pekerjaan yang memproses data inputan dari entitas ke output. Bagian proses dalam proyek kami dinamai dengan sistem informasi. Yang ketiga, aliran data. Aliran data berfungsi untuk menerangkan aliran data atau informasi ke simbol satu ke simbol lainnya. Biasanya pemberian nama dan aliran data juga menggunakan kata benda. Yang keempat, data store. Data store atau data search merupakan simbol yang ada kaitannya dengan penyimpanan seperti file atau database. Simbol database biasanya berada setelah simbol proses untuk menyimpan output pemrosesan. Dalam penamaan data store ini diisi dengan data apa yang disimpan. Dalam proyek kami, bagian data store adalah data santri. Data-data yang akan diolah dalam perancangan sistem informasi presensi santri Jilid 5 TPQ Asia Al-Amin, Pasuruan Lor Kudus adalah sebagai berikut. Next. Nah, berikut ini diagram DFD yang ada pada proyek kami. Di situ yang berada di tengah itu merupakan proses, kita namai dengan sistem informasi, dan panah ke entitas ini adalah aliran datanya, ditambah dengan keterangan seperti misal dari sistem informasi ke entitas santri, misal ada data ruang, data siswa, data guru, absensi, data mapel. Maka nanti dari sistem informasi akan memberikan informasi kepada santri. Lalu dari santri ke sistem informasi, aliran datanya akan berisikan mengenai data santri yang telah diisi dan bukti registrasinya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya, pemodelan data atau model ER. Diagram ER digunakan untuk menjabarkan hubungan antar entitas. Dalam pembuatan proyek presensi santri Jilid 5 TPQ Asia Al-Amin Pasuruan Lor Kudus, terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama, entitas absen, memiliki atribut sebagai berikut. Nomor identitas, nama lengkap, mata pelajaran, nama ruangan, kehadiran. Atribut pengenalnya adalah nomor identitas. Yang kedua, entitas akun memiliki atribut sebagai berikut. Username dan password. Atribut pengenalnya adalah username. Yang ketiga, entitas guru. Entitas ini memiliki atribut sebagai berikut. Nomor identitas, nama lengkap, alamat, jenis kelamin. Atribut pengenalnya adalah nomor identitas. Yang keempat, entitas pelajaran. Entitas ini memiliki atribut sebagai berikut. Kode pelajaran, nama pelajaran, atribut pengenalnya adalah kode pelajaran. Yang kelima, entitas ruang. Memiliki atribut sebagai berikut. Kode ruangan dan nama ruangan. Atribut pengenalnya adalah kode ruangan. Yang keenam, entitas santri. Memiliki atribut sebagai berikut. Nomor identitas, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Atribut pengenalnya adalah nomor identitas. Entitas-entitas tersebut terdapat suatu hubungan atau relasi sebagai berikut. Yang pertama, satu guru harus mempunyai satu akun agar bisa mengisi presensi. Yang kedua, satu guru memberi banyak pelajaran atau opsional.
Yang ketiga, satu pelajaran atau opsional menggunakan satu ruang. Yang keempat, satu pelajaran mempunyai banyak santri atau opsional. Yang kelima, satu guru mengisi absensi. Yang keenam, banyak santri atau opsional mengisi satu absensi. Tulisan yang garis miring itu merupakan suatu relasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Siti Khotijah. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu setelah dijelaskan tadi poin-poin entitas sama atribut serta hubungan antar entitas yang dijelaskan oleh Yustika, ini merupakan gambaran dari diagram ER proyek presensi santri jilid 5 TPQ Aisyah Al-Amin Pasuruan Lor Kudus, maaf. Nah, ini yang poin pertama itu ada guru mempunyai suatu relasi. Di sini satu guru itu harus mempunyai satu akun agar bisa mengisi presensi. Jadi harus mempunyai satu akun. Nah, di sini ada atribut-atributnya yang bergaris bawah itu merupakan atribut pengenalnya. Ini guru memiliki atribut pengenal nomor identitas, entitas akun mempunyai atribut pengenal berupa username. Lalu di sini satu guru itu harus memberi beberapa banyak pelajaran itu berupa opsional. Di sini ada tanda seperti ini ya. Guru memberi beberapa banyak pelajaran itu opsional. Lalu di sini entitas pelajaran itu memiliki beberapa atribut yaitu kode pelajaran dan nama pelajaran. Nah, kode pelajaran di sini itu merupakan atribut pengenal dari entitas pelajaran. Lalu dari entitas pelajaran ini mempunyai relasi dengan ruang yaitu satu pelajaran itu opsional menggunakan satu ruang. Entitas ruang di sini memiliki atribut nama ruangan dan kode ruangan, di mana atribut pengenalnya yaitu kode ruangan. Lalu di sini atribut pelajaran itu memiliki hubungan dengan entitas santri, yaitu satu pelajaran harus mempunyai banyak santri, itu opsional. Lalu di sini santri itu memiliki beberapa atribut, diantaranya nomor identitas sebagai atribut pengenal, nama lengkap, terus atribut alamat, atribut jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu di sini santri itu banyak santri opsional mengisi satu absensi. Nah, di sini entitas absensi itu memiliki beberapa atribut seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Yustika, dan di sini entitas absensi itu di sini entitas guru itu satu guru harus mengisi satu absensi. Nah, di sini tadi sudah detailnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Yustika. Selanjutnya, model data relasional. Model data relasional itu merupakan suatu model data yang meletakkan data dalam bentuk relasi atau tabel. Nah, di sini ada sebuah relasi atau tabel dengan atribut ini, dengan atribut nomor identitas, nama lengkap, mata pelajaran, nama ruang, kehadiran. Nah, di sini itu ada seperti relasi nomor identitas itu bisa merujuk ke yang nomor identitas ini. Terus ini ya, seperti yang terdapat di layar kayak gitu. Terus ini dari relasi atau tabel utama ini itu bisa terpecah. Jadi seperti ini yang mata pelajaran itu
bisa dikasih keterangan lebih jelas. Ini terdapat kode pelajaran, terus mata pelajaran kayak gitu, terus nama ruangan. Itu di sini ada kode ruangan dan nama ruangan seperti itu. Bersama ini kehadiran. Nah, kalau di sini kayak hanya sekedar contoh. Nah, di sini kan hanya ada 3. Nah, sebenarnya dari kami itu sudah mendata para santri yang akan melakukan absensi ini, yang akan sebagai subjek atau objek dalam presensi ini. Nah, ini daftar santri itu ada 9 anak yang terdaftar. Itu dengan nomor identitas, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Lalu untuk daftar guru ini ada 9 guru dengan atribut nomor identitas, nama lengkap, alamat, dan jenis kelamin. Lalu di sini untuk daftar pelajaran itu ada 8 mata pelajaran dengan atribut kode pelajaran dan mata pelajaran. Dan ini ada data ruangan dengan jumlah ada 4 ruangan dengan atribut kode ruangan dan nama ruangan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farah. Untuk Farah kami persilahkan. Terima kasih Khadijah. Bisa di share screen-nya. Apakah udah masuk? Oke, selanjutnya yaitu perancangan tabel. Kita bisa langsung melihat ke PHP My Apps-nya ya teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu perancangan tabel. Untuk desain tabel data absen itu ada tabel data absen. Maaf teman-teman, karena di PHP My Apps-nya loading lama, jadi saya langsung ke PDF-nya aja ya. Di perancangan tabel data absen itu tadi nama tabelnya tuh TB_absen. Nah, atributnya terdiri dari ID yang tipe atributnya yaitu INT, nomor identitas tipe atributnya yaitu char 6, nama lengkap varcha 30, mata pelajaran enum, nama ruangan enum, kehadiran enum. Nah, sedangkan pada akun hanya
ada ID, username, password. Yang mana ID yaitu tipe datanya yaitu INT, panjangnya ada 6, username varchar panjangnya 30, password panjangnya 30. Sedangkan pada data guru yaitu ada ID dengan tipe yaitu INT panjangnya 6, nomor identitas tipe datanya yaitu char dengan panjang 6, nama lengkap varchar nama lengkap tipe datanya itu varchar dengan panjangnya 30, alamat tipe datanya varchar dengan panjang 30 dan jenis kelamin yaitu enum, perempuan atau laki-laki. Sedangkan pada data pelajaran yaitu ada ID dengan tipe data INT panjang 6, kode pelajaran tipe datanya yaitu varchar 14, nama pelajaran varchar, data ruangan yaitu ID INT-nya 6, kode ruangan char panjangnya 6, nama ruangan tipe datanya varchar 30. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi sampai desain tabel data ruang. Nah, sekarang desain tabel data santri. Tabel data santri yang terdapat dalam database DB Presensi itu terdiri dari ID, nomor identitas, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin dengan tipe data atribut. ID itu tipe datanya integral 6, terus untuk nomor identitas itu menggunakan tipe data char 6, nama lengkap menggunakan tipe data varchar 30, tanggal lahir menggunakan tipe data det, untuk atribut alamat itu menggunakan tipe data varchar 30, dan untuk atribut jenis kelamin menggunakan tipe data atribut enum, P atau L. Nah, kemudian kami akan menampilkan sistem informasi dari proyek yang kami buat. Untuk Saudara Farah, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Ya, silakan untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, share screen-nya.
Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung ke masuk sistem informasinya. Pada sistem informasi, kita bisa teksnya itu menggunakan visual kode. Kita bisa melihat visual kodenya terdiri dari absen terdiri dari ini bisa kalian lihat sendiri. Terus karena tadi ada sistem akun, maka diperlukan login terlebih dahulu. Kita klik login ya teman-teman. Nah, karena kita belum memiliki akun, kita bisa klik belum memiliki akun, maka kita registrasi. Misalnya username-nya yaitu Farah. Farahina. Passwordnya 321 dan konfirmasi passwordnya 321. Kita klik register. Oke. Nah, localhost berkata akun berhasil dibuat. Nanti sudah masuk ke PHP Mat adminnya karena membuka PHP Mat admin itu membutuhkan sinyal yang bagus, maka tidak usah ke buka ke PHP Mat admin ya teman-teman. Kita karena sudah memiliki akun tadi, maka klik sudah memiliki akun dan klik Farah Dina. Passwordnya tadi 321. Kita login. Nah, di sini ada pilihan menu yaitu absensi siswa atau guru, data siswa, data guru, data mata pelajaran, data ruangan, rekapan absen. Misalkan kita klik data siswa, maka akan muncul data siswa sebagai berikut. Nah, misalkan kita akan menambahkan tambah data santri. Nomor nomor ide tindasnya 1, misal 140.
nama mohon maaf teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya ada kendala dari teman kami, yaitu Farah. Jadi kami melanjutkan mempresentasikan apa yang ada di laporan kami. Untuk Farah, silakan untuk bisa dilanjutkan. Oke, makasih Khotijah. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya ke bawah. Nah, untuk daftar santri bisa dilihat. Nah, ketika kita mengeklik tambah data santri, maka kita akan menambah data santri tersebut. Kemudian, apabila kita sudah klik OK, maka data santri itu akan keisi secara otomatis di sini. Nah, apabila kita kembali ke klik kembali, maka kita akan kembali ke halaman utama tadi. Selanjutnya yaitu daftar guru. Seperti halnya daftar santri, kita bisa menambahkan tambah data guru pada hal tersebut. Kemudian ketika kita menambahkan, maka secara otomatis sudah terdaftar di sistemnya. Kemudian kita klik kembali, maka kembali ke halaman utama. Selanjutnya yaitu pada data mata pelajaran ya. Nah, pada data mata pelajaran seperti halnya siswa dan guru tadi ya teman-teman, kita bisa menambahkannya dan kita bisa kembali ke halaman utama. Iya. Dan fungsi pada masukkan keyword pencarian itu kita bisa memasukkan
apa yang mau kita cari, apakah kode pelajaran, mata pelajaran, nama siswa, itu tergantung tadi daftar apa daftar mata pelajaran, daftar guru atau daftar santrinya. Selanjutnya, nah pada daftar nama ruangan kita juga bisa menambahkannya juga. Nah, oh iya, dan pada klik aksi, aksi itu kan ada ubah, ada hapus. Nah, pada ubah itu tersebut kita bisa mengubah apabila nanti kedepannya ada perubahan dan juga kita bisa menghapusnya. Selanjutnya, nah pada daftar kehadiran guru dan santri kita tidak bisa menambahkan, mengubah atau menghapus karena secara otomatis kita bisa karena secara otomatis kita harus mengisi presensi pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Selanjutnya, nah ini tadi kita menggunakan visual kode ya teman-teman. Kita bisa melihat codingannya seperti tersebut. Ini comment prompt-nya. Apabila teman-teman ingin melihat comment prompt-nya seperti yang sudah dijelaskan pada awal pada Khotijah, isinya sama, cuman di sini berisi tentang codingannya. Ada tabel-tabelnya tadi, TB absen, TB akun, TB guru, TB pelajaran, TB ruang, dan TB santri. Demikian dari saya kembalikan ke Khotijah. Terima kasih untuk Farah yang sudah menjelaskan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan juga dan sudah bekerja sama dalam kelompok grup I ini. Itulah presentasi proyek yang kami buat. Tentunya ada banyak kekurangan dari proyek yang kami buat, sehingga kami memerlukan masukan dari teman-teman juga. Silakan bisa berkomentar di kolom komentar, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.